Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikah wasilan bainal anam wa fasilan bainal halali wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wa halal halala wa harramal haram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du. Al-mukarramun, para tamu undangan yang mulia, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, mobil khusus nampak baru hadir Pak Lurah dan Zainal Ihsan Esas dan seluruh pejabat pemerintah yang sempat hadir pada acara yang penuh kebahagiaan ini. Kanda kami Al-Ustaz Adnan Abdus Somad dan Yunda yang merupakan tokoh masyarakat, tokoh agama, juga merupakan pimpinan kita di Majelis Ulama Indonesia Banyuasin. Beliau ketua 6. Juga Ustaz Cik Nang, ayah dari Kanda Tarmizi Bubreno. Jadi alhamdulillah ya, bawa acara pada hari ini luar biasa. Beliau juga pengurus MUI. Saya lupa di komisi berapa. Dan mobil khusus yang berbahagia, Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, yang sangat berbahagia pada hari ini adalah kedua keluarga besar Pak Haji Jamaluddin dan Hajjah Maryati almarhumah. Semoga beliau bahagia di alam sana. Dan pasti memang sudah sering saya sampaikan pada acara takziah, orang tua kita, leluhur kita yang sudah meninggal dunia, mereka tahu gawe anak cucungnya di dunia ini karena mendapatkan laporan dari malaikat setiap hari Jumat dan malam Jumat. Makanya kita yasinan setiap hari Jumat itu dalam rangka membahagiakan orang-orang yang sudah meninggal dunia dari kedua keluarga besar kita. Kita yakin bahwa beliau bahagia dengan pernikahan putri bungsunya pada hari ini. Juga keluarga Pak Rojal Muniri dan Ibu Ummul Fauziah tentu bahagia dengan pernikahan putra-putri beliau. Dan tentu yang paling berbahagia pada hari ini di tengah-tengah kita semua nampak sumringah senyum bahagia kedua pengantin baru kita, Dinda Fitri Handayani dan Dinda Muhammad Febri Akbar. Doa kami semua, dan inilah inti kehadiran kami, bukan yang lain-lain, bukan numpang makan, makan di rumah baca, ya kan? Terus ikhlas kami hadir di sini adalah dalam rangka mendoakan, dan doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi dalam hal-hal yang baik, pun sebaliknya dalam hal-hal yang negatif yang mungkin ada dalam perjalanan rumah tangga kalian, Allah tetap berkahi kalian berdua. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah menyatukan kalian berdua dalam kebaikan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Inilah doa yang paling tepat dan yang paling sahih yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka guru kami almarhum Ustadz Taufik Hasnuri, beliau cukup marah ketika ada beberapa oknum ketip berdoa Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kadang-kadang gak dengar ada ketip macam doa modelnya itu ya pada acara pernikahan. Itu bukan doa pengantin, itu doa naik kendaraan. Kenapa beliau marah, guru kami marah? Karena istri bukan kendaraan. Istri itu makhluk Allah yang tidak boleh disakiti, yang wajib disayang dunia dan akhirat, ya. Maka kita harus tersinggung sebenarnya ketika disebut dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kendaraan istri kita, itu adalah kekasih, ya, titipan dan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang mulia, tak panjang tak lebar, saya hanya bawa catatan, mudah-mudahan selesai 2 jam 3 jam. Ada Bu Rustita, insya Allah nanti berkenaan dengan Anda ini.
Yang pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini alhamdulillah kita masih aman-aman baik walaupun dunia heboh dengan penyakit virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan Banyuasin dan kedua pengantin jangan sampai pengantin baru kena COVID, ya, nauzubillah min zalik. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita dan keluarga kita serta bangsa kita dari segala mara bahaya. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Nah, pengantin baru banyak-banyak salawat. Ya, kalau nyanyi kurasa lah pacak. Tapi salawat ini selain pacak juga harus diamalkan. Mudah-mudahan dengan berkat banyak salawat, ya, apalagi sebelum melaksanakan hubungan itu banyak-banyak ibadat, solat sunnah dulu, baca doa dulu, ya, banyak baca zikrullah dan banyak-banyak salawat. Mudah-mudahan dengan salawat kita semua, bil khusus pengantin baru menjelang hubungannya akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari bibit-bibit penyakit, dihindarkan dari calon-calon anak yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, wabil khusus untuk kedua pengantin baru, kalian sudah hijab kabul, sudah menikah, ya, berarti sudah melaksanakan separuh agama. Karena Rasul bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfuddin, falyattaqillah fin nisbil baqi." Separuh agama sudah kalian berdua laksanakan dengan menikah tadi. Dan insyaallah sah, halalan thayyibah, ya. Nah, tinggal sisanya 50% lagi, falyattaqillah fin nisbil baqi. Isi dengan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-khauf minal jalil, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak basing-basing dengan pasangan, tidak basing-basing dengan laki, dengan istri. Bil khusus, ya, Dinda Febri, istrimu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi mungkin yang dibacakan oleh Ustaz Haidir Timom, barangkali baca surah Ar-Rum. Di ayat itu disebutkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Wa istri kita, pasangan kita, suami kita adalah ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi mirip dengan ayat suci, disamakan Allah dengan Al-Quran. Ayat Allah, istri kita, pasangan kita. Maka Febri, kalau basing-basing sembarangan dengan binimu, yang marah Allah yang menciptakan istrimu, bukan cuma orang tua, bukan cuma mertua, apalagi mertua sudah almarhum kedua-duanya. Maka tanggung jawabmu jadi lebih besar, bukan cuma sebagai suami tapi juga sebagai pengganti orang tuanya. Maka Mang Rojal Muniri, Kanda Rojal Muniri luar biasa. Ini dianggap anak niat, karena saya merasa orang tua saya juga sudah meninggal dunia. Ketika saya menikah tahun 2011, baklah tinggal stroke. Maka mertua saya rasakan betul-betul sebagai orang tua. Saya sampai merinding bahas ini, ya, begitu perhatian mertua terhadap menantu yang orang tua yang sudah meninggal dunia, itu akan luar biasa, Mak. Terharu apabila mendapatkan orang tua yang bahasanya mertua, tetapi sebenarnya perlakuan dalam Islam harus sama. Biasanya mertua, sebutannya mertua, tapi akhlak kita sebagai anak, sebagai mantu, dan sebaliknya orang tua kepada menantunya harus sama diperlakukan sebagaimana anak kandung sendiri. Walaupun tak pacak ngubah sebutan, gak denan, ya, sebutan tak pacak dirubah, mantu, tapi akhlak cara dengan anak mantu hama be. Itu akhlak yang diajarkan dalam Islam. Buktinya apa? Dalam Islam mertua dianggap al-mahram al-mu'abbad, mahram yang berlaku selamanya. Maka haram nikah dengan mantu, haram nikah dengan mertua, walaupun sudah cerai dengan anaknya, atau baik cerai hidup ataupun cerai mati. Luar biasa penghargaan Islam terhadap orang tua dan menantu dan mertua. Ini yang pertama, Dinda berdua, al-khauf minal jalil, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal amal bit tanzil, mengamalkan isi dan kandungan Al-Qur'an. Maka isi hari-hari kalian di dalam rumah tangga, ngaji, saling simak, ya, saling simak bacaan, saling simak hafalan, ya, sholat berjamaah di masjid, di mushola Al-Ikhlas, atau mungkin sesekali di rumah ngimami bini. Ya, hebatnya kita lanang ini Kanda Cina, walaupun hafalan cuma kuliah kulhu,
bini kita hafal 30 juz, tubuh lanang masih jadi imam. Karena perempuan tak sah menjadi imam bagi laki-laki. Menang tulah tubuh jantan ini. Saling simak bacaan Al-Quran, isi hiasi rumah tangga kalian dengan bacaan dan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, waridha bil qalil. Nilai takwa yang harus ada dalam rumah tangga kita adalah ridha dengan yang sedikit. Nah, wabil khusus ini ilmu seorang istri. Jadi seberapapun nafkah yang diberikan, terima. Insyaallah begoyur. Jarang orang di awal pernikahan langsung sukses, langsung lemah hidupnya, langsung ada rumah. Jarang. Jangan terlalu perfeksionis. Kalau bahasa psikolog itu begoyur. Anak satu mungkin masih ngontrak, anak dua mungkin pacak muat pondasi, anak kedua, ketiga barangkali 6 jika termizi tadi. Terserah. Qadarullah sesuai dengan takdir Allah. Tubuh cuma pacak mata sih. Ya kalau Allah nak nakdir kejadian anak, ya nak 10 bagi asak terhidup, asak tersekolah, ya kan? Itu becatatan. Ridho dengan yang sedikit. Yang keempat, wal isti'dad liyaumir rahil. Jadikan pernikahan kalian sebagai bekal, sebagai wasilah untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadikan ladang amal. Karena setiap gawe dalam rumah tangga itu masak, nyuci, ya, membahagiakan suami, istri, mencari duit, nyari nafkah, itu ladang amal galau. Itu jihad fi sabilillah. Maka dalam hadis disebutkan waman sa'a ala iyalihi liya'iffahum fahuwa fi sabilillah. Siapa yang nyari duit untuk keluarganya, anak bininya, atau mungkin sebaliknya ada istri yang menjadi tulang punggung keluarga karena suaminya mungkin sakit, tidak pacak nyari duit lagi, tapi dia sanggup jadi kepala rumah tangga, ya, mencari nafkah menggantikan sang suami yang sedang sakit. Ini istri yang luar biasa, ini ahli surga ini. Jarang-jarang. Kadang-kadang tuh ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang, minta cerai. Pas lakinya buntu, ya, berlari selingkuh, tapi mudah-mudahan tidak. Nah, suami istri yang menjalani hari-hari dalam rumah tangga, bahkan termasuk nyari duit, nyari nafkah, itu termasuk ladang amal, termasuk jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan ya 4 nilai takwa ini ada dalam rumah tangga kalian berdua. Terakhir ingin saya sampaikan, karena memang kita tidak boleh panjang-panjang, cuma catatan aku ini kira-kira berapa lama lah aku nyampaikan Kak. Permisi Kak Cinang ya. Iya. Saya sengaja catat biar materi tak ngulang-ngulang. Karena saya ini cukup sering juga ngisi tausiah, kaget materinya yang itu-itulah. Maka baru tadi pagi saya catat, saya kutip dari kitab Uqudul Lujain karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya kutip satu hadis yang menjelaskan 4 wanita ahli surga dan 4 wanita ahli neraka. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 orang wanita ahli surga. 1, imra'atun afifatun ay kaffatun anil haram. Wanita ahli surga itu istri-istri yang ahli surga, dijamin dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu-ibu semuanya termasuk ahli surga ini. Amin ya rabbal alamin. Adalah imra'atun afifah, wanita yang mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan, perbuatan, perilaku, termasuk sikap batin, akidah yang bertentangan dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, ta'iatul lillah wa li zawjiha waludan. Wanita ahli surga adalah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh dengan suaminya. Dan yang ketiga mungkin barangkali agak bertentangan dengan tugasnya Ustadz Cik Enang, waludan, wanita yang banyak melahirkan keturunan, banyak anak, wanita yang subur. Ini adalah wanita ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nak masuk surga, Dinda, ya, menjadi wanita yang taat kepada Allah dan patuh dengan suami. Maka dalam hadis disebutkan, ayyumam ra'atin salat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha faltadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at. Wanita mana saja yang salat 5 waktu berarti taat kepada Allah, puasa Ramadan berarti juga taat kepada Allah, wa ahsanat farjaha berarti taat kepada Allah dan menjaga kehormatan suaminya. Yang keempat, wa ata'at ba'laha, taat patuh dengan laki, dengan suami. Wanita yang punya 4 ciri ini
pintu surga terbuka untuk dia, silakan masuk dari segala penjuru, masuk dari pintu pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, bebas, karena dia adalah wanita yang dijamin ya termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, wanita ahli surga itu adalah sabiratun qani'atun bil yasir ma'a zawjiha. Wanita yang sabirah, sabar. Apalagi zaman ini pencarian mungkin sulit. Ya, aku tidak tahu pekerjaan kalian berdua, mudah-mudahan ya, lancar usahanya, ya, banyak rezekinya, lapang rezekinya dan berkah semua. Tapi kalaupun buntu, sabar baik. Semua yang sudah menikah pasti mengalami hal yang sama. Saya pun begitu menikah, tinggal di Palembang ngontrak, bayar kontrakan lagi sehari. Ya, pernah makan itu sulit, seminggu makan bubur baik. Belum sebontet ini Mbak Rusmita, belum bontet masih kurus zaman itu. Seminggu makan lauk katu baik. Jadi asak masak katu itu segebet ke pasar baru Kamboja itu, bukan pasar baru, pasar pagi Kamboja, beli katu segebet, kuahnya banyak Pak. Jadi ngirup, karena memang hobi ngirupnya nggak termisi, terus kalian minum di situlah. Makan lauk tempe baik, makan lauk uya baik, biasa. Memang tidak selalu di awal langsung lemah hidup, maka dibutuhkan kesabaran. Maka tadi pagi saya juga baca dalam hadis, wanita yang sabar terhadap perilaku suaminya yang mungkin kurang bagus, atau sebaliknya suami yang sabar terhadap perilaku sang istri yang mungkin kurang pas, maka sang istri kalau dia sabar akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang Allah berikan kepada istri dari Fir'aun, yaitu Siti Asiyah. Siti Asiyah itu luar biasa keimanannya kepada Allah, walaupun lakinya Fir'aun lakinya, tapi dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah dia beriman, dia dihukum oleh lakinya. Mana caranya? Nauzubillah, suaminya nauzubillah menghukum dia. Kakinya dikebet, ya, tangannya dikebet, ya. Jadi dikebat dari segala sisi, 4 sisi, lalu dijatuhkan batu dari atas gunung untuk menimpa tubuh istrinya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, laki model itu jangan nemu. Itu Fir'aun. Akhirnya dia pun meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pahala dari Siti Aisyah ini, istri dari Fir'aun, diberikan kepada wanita-wanita dunia yang sabar menghadapi perilaku, akhlak, tabiat suaminya yang mungkin belum pas. Sebaliknya, suami yang sabar dengan perilaku istri yang mungkin belum sesuai dengan hajat, dengan keinginan, ya, maka sang suami akan mendapatkan pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub anaknya banyak, mati gel. Ratunya banyak, habis. Sapinya banyak, nah sama dengan tuan rumah ini, ya. Sapinya banyak, habis. Kebunnya banyak, habis terbakar gel. Dan istrinya banyak juga, minta cerai karena Nabi Ayub ngejut jadi buntu. Tinggal satu istrinya yang setia, yaitu Siti Rahmah. Dan akhirnya beliau pun sakit, tinggal tulang baik Nabi Ayub alaihissalam. Nah, kesabaran beliau ya luar biasa dan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sang suami yang sabar terhadap perilaku sang istri yang mungkin kurang menyenangkan, akan Allah berikan pahala Nabi Ayub alaihissalam. Berikutnya qani'ah bil yasir. Ya, ini sama dengan ar-ridho bil qalil tadi, ridho dengan yang sedikit. Yang ketiga, masih yang ketiga, zatu haya wa in ghaba anha zawjuha hafizat nafsaha wa ma lahu. Yang ketiga, istri yang ahli surga itu adalah istri yang punya rasa malu. Jika suami tidak katik di rumah, dia menjaga kehormatan sang suami, menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Tidak berani masukkan lanang kan mahram ke dalam rumah. Wa in hadara amsakat lisanahu anhu. Ketika sang suami lagi ada di rumah, dia pun menjaga lisannya. Ya, Fitri, menjaga lisan ketika suami dekati di rumah ataupun ada di rumah. Kadang-kadang wanita zaman ini, termasuk lanang juga, laki tidak di rumah, gawe-nya sibuk di pelantar. Apa gawe-nya ngupat, dengan bahas sinetron, ya kan? Orang lewat seluruhnya dikomentari. Nah, itu bukan gawe istri yang solehah. Istri yang solehah lebih banyak di rumah, menahan lisannya dari hal-hal yang berbau maksiat. Ketika suami di rumah, dia ngomong yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang menyenangkan sang suami. Hati-hati, ini kadang-kadang kebiasaan
para istri, mungkin bawaan sengal. Saya peringatkan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Umar bin Khattab. Apa kata Rasul? Ayyuma imra'atin rafa'at sautaha fawqa sauti zawjiha la'anaha kullu syai'in tala'at alaihi syamsu illa an tatuba wa tarji'a. Wanita mana saja yang volume suaranya lebih kuat dari suara suaminya, ngomong pekaing-kaing terjerit-jerit di depan laki, nauzubillah, itu bukan ciri wanita soleha. Kalau ada wanita seperti itu, maka dia dilaknat seluruh makhluk Allah yang disinari oleh matahari. Berarti jin melaknat dia, malaikat melaknat dia, manusia melaknat dia, binatang melaknat dia, tumbuhan, iwak, burung, seluruhnya melaknat wanita yang ngomong kuat-kuat di depan laki. Bukan tak boleh ngomong bagus-bagus, ya, jaga adab, jaga akhlak dengan sang suami. Yang keempat, ini wanita ahli surga. Imra'atun mata zawjuha walaha auladun sigar. Wanita yang ditinggal wafat oleh sang suami dan meninggalkan banyak anak kecil-kecil bulu rasai, tetapi fahabasat nafsaha ala auladiha, dia sabar ngasuh anaknya, warabbathum wa ahsanat ilaihim, dia asuh anaknya, ya, dan dia berbuat baik kepada anaknya, dididik, disekolahkan sampai akhirnya anaknya besar sarjana kan. Biasanya seperti itu, Pak. Ya, kalau ibu ditinggal suami biasanya anaknya jadi orang. Jarang-jarang lanang ditinggal mati istri, anaknya jadi orang, jarang seperti itu. Nah, perempuan ini yang ahli surga ini ditinggal wafat suaminya, anaknya banyak, tapi dia tidak mau menikah. Walam tatazawwaj khasyatan ayyudayyu, dia tidak mau menikah. Walaupun susah, anaknya banyak, anak masih kecil-kecil, dia tidak mau nikah. Demi khasyatan ayyudayyu, tidak mau anaknya terlantar. Dia tidak mau anaknya terbagi perhatian dengan suami barunya. Maka wanita seperti ini dijamin ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak terbukti, di antaranya ibunda dari Imam Syafi'i rahimahullah. Anaknya Siko Imam Syafi'i, dan masih muda waktu itu, karena ayah Imam Syafi'i meninggal umur Imam Syafi'i 2 tahun, ya, jadi masih muda. Tapi Imam Syafi'i ibunya tidak mau menikah demi membesarkan sang Imam Syafi'i. Akhirnya alhasil Imam Syafi'i menjadi ulama besar di bawah didikan seorang ibu yang sangat concern memperhatikan pendidikan beliau. Ini 4 wanita ahli surga. Yang terakhir 4 wanita ahli neraka. Nauzubillah min zalik. Yang pertama, imra'atun badhiyatul lisan ala zawjiha in ghaba anha zawjuha wa lam tasun nafsaha wa in hadara adathu bilisaniha. Wanita ahli neraka adalah wanita yang buruk lisannya, hobi mencaci maki, hobi ngatoi suaminya ataupun orang lain, tidak mampu menjaga lisannya. Ini wanita ahli neraka. Nauzubillah. Terlebih-lebih lagi dengan orang tua dan suami. Karena seorang istri surganya adalah suami, seorang anak surga kita adalah orang tua kita. Ya, maka hormati orang tua dan mertua, hargai suami, sayangi istri. Itu sikap kita seorang muslim dan muslimah yang baik. Yang kedua, wa imra'atun tukallifu zawjaha ma la yatiq. Seorang istri yang membebani suaminya, suami tidak mampu. Ya, lah tahu gawe laki cuma mantang, cuma dagang selop, boleh kan? Minta beli ke kalong, cak pelang pecah, kan, minta beli ke mobil. Ya, padahal pencarian suami belum cocok, belum sesuai. Sabar dulu. Mudah-mudahan suatu saat berkah kesabaran Allah akan lapangkan rezeki kalian berdua dan kita semua. Yang ketiga, wa imra'atun la tasturu nafsaha minar rijal wa takhruju min baitiha mutabarrijah. Para istri, para wanita yang tidak mampu menutup auratnya, keluar rumah mutabarrijah. Mutabarrijah itu berhias yang berlebihan, segala kalong dipakai, segala cincin meretek 10 jari ada jalan, gelang kaki, gelang tuku asak jalan tertunduk. Itu berlebihan, mutabarrijah. Abang bibir tebal 2 cm, ya kan, bedak pipi itulah juga. Nah, itu mutabarrijah, ala kadarnya be. Ya, minyak wangi boleh, cuma jangan sampai pedengos sekilometer lah tercium. Itu berlebihan. Karena ada hadis Nabi, ayyumam ra'atin istaqtarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang pakai minyak wangi dengan tujuan supaya minyak wangi tercium oleh orang lain,
apalagi laki-laki lain yang bukan mahramnya, fahiya zaniyah, maka sama dengan wanita tunasusila. Jadi ibu-ibu bukan tak boleh pakai minyak wangi, tapi jangan yang mengak, jangan yang merek mamur, cukup minyak wangi yang sekedar ya menghilangkan bau yang tidak sedap di tubuh kita. Kalau pakai deodoran silakan, cuma kalau pakai minyak inoi, itu berlebihan, karena mampunya merek mamur. Kak Tarmizi ya. Yang terakhir, ya, yang terakhir wanita ahli neraka. Mudah-mudahan ibu-ibu seluruh wanita dan pengantin perempuan tidak termasuk wanita yang demikian. Siapa wanita ahli neraka yang terakhir? Wa imra'atun laisa laha hammun illa al-aklu wasyurbu wan naum. Wanita yang tidak punya cita-cita lain selain gawinya nak makan, nak minum, nak tidur baik-baik. Laki balik belum tak nak belum, ya kan? Air tak siap, ya. Gawinya makan, tidur, minum. Tak usah orang aku marah boleh bini model itu ya. Nauzubillah. Walaysa lahu raghbatun fi salatin, dak kati keinginan lain. Ya kecuali gawe itulah. Tapi malas salat, malas ibadah lain, ya ibadah dak galak. Walaysa lahu raghbatun fi salatin wala fi taatillah wala fi taati rasulih wala fi taati zaujiha. Tidak taat kepada Allah, tak taat kepada Rasul, tak patuh dengan suami. Gawenya makan, tidur. Makan nak lemak, tidur nak nyenyak. Ya. Duit nak banyak. Maka wanita yang punya ciri-ciri seperti ini termasuk ahli neraka. Nauzubillah, kecuali illa anta tubah. Kecuali cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masyarul hadirin yang mulia, mudah-mudahan para wanita, para ibu, para istri, wabil khusus pengantin baru tidak menjadi yang 4 terakhir tapi menjadi yang 4 pertama tadi, wanita ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali hadirin yang mulia, ini saja terakhir satu hadis ingin saya sampaikan, bahwa ketika Allah menginginkan kita jadi orang baik, Allah berikan kita kekasih yang baik juga. Apa kata Rasul? Man aradallahu bihi khairan razaqahu khalilan salihah. Ketika Allah menginginkan kita jadi orang baik, Allah beri kita rizki khalilan salihah, kekasih yang baik, suami yang baik, istri yang baik. Ya, jadi bagi kalian berdua, mudah-mudahan adalah orang-orang baik yang merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri pasangan yang baik dua, Bu. Ya, ciri pasangan yang baik ada dua. Satu, innasya dzakarahu, saling ngingat ke kalau salah. Ya, laki bini saling ingatkan, saling nasihati. Kalau laki dulu bangun pagi, bangunkan istri untuk salat tahajud, pun sebaliknya. Itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling mengingatkan. Yang kedua, wa in zakara a'anahu, saling tolong. Ya, ketika nanti diberikan karunia oleh Allah anak, ya ketika sang suami ya balik, tolongi ngaso, ya kan? Istri itu juga saling tolong gawe laki, saling tolong gawe bini, sama-sama ngaso, buatnya sama-sama, jangan tak galak, ngasonya sama-sama belum. Ya, maka kami doakan semoga diberikan Allah karunia ya anak yang soleh dan soleha dan rizki yang lapang, yang mudah-mudahan berkah untuk kalian berdua dan kita semua. Hadirin yang mulia, inilah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan ini. Mudah-mudahan berkat, manfaat, wabil khusus untuk kedua pengantin baru. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik baina Fitri Handayani wa Muhammad Febri Akbar. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wajma' bainahuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah, wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha, wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi al-mardiyah. Allahumma inna nas'al
نسألك أن ترزقهما رزقا حلالا طيبا مباركا فيه ونسألك أن ترزقهما ذرية طيبة وذرية صالحة من الأولاد والبنات ونسألك أن تجعل بيتهما كبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال بيتي جنتي بيتي جنتي بيتي جنتي. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكن وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.